IHSG dikatakan breakout jika ditutupnya di atas resisten. Hari ini market mover itu sebetulnya ada DCII, DSSA, Telkom, MDKA, terus yang big bankersnya ada BCA, ASI, sama BBRI. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana harga saham gabungan menembus ke level intraday tertingginya di sepanjang masa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita selaku senior teknikal analis Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Mayang, selamat sore, apa kabar Ibu? Iya, halo sore Mas. Terima kasih Ibu Mayang sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara intraday, Ibu Mayang, hari ini harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan, meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Catatan terbaik adalah intraday tertinggi hari ini di 8.022, sekaligus intraday tertinggi di sepanjang masa. Bagaimana analisis Anda secara teknikal penguatan yang terjadi hari ini, kemudian penguatan terbatas ketika menembus level intraday tertinggi? Iya, hari ini betul membentuk titik tertingginya untuk IHSG, dan secara teknikal ini IHSG dikatakan breakout jika ditutupnya di atas resisten. Akhirnya artinya untuk IHSG hari ini tuh sebetulnya harus mampu ditutup di atas 8017, yang mana sebelumnya menjadi titik all time high-nya. Jadi kalau misalkan ditutupnya di atas 8017 baru bisa dibilang sudah valid untuk breakout resistance. Cuman kalau melihat dari pola candle, ini nampaknya ada kemungkinan dia membentuk shooting star. Dan kalau misalkan hari ini penutupannya itu di bawah MA5, maka sebetulnya itu kan artinya jebol supportnya ya Mas. Nah itu ada kemungkinan melanjutkan koreksi gitu. Cuman yang perlu diperhatikan juga bahwa IHSG ini kalau misalkan terkoreksi, ini merupakan koreksi wajar. Jadi harapannya pemirsa IDX Channel nggak perlu khawatir, karena kalau misalkan kita tarik mundur nih Mas, dari awal Agustus atau dari 4 Agustus itu IHSG sudah menguat sekitar 7,7%. Jadi kalaupun IHSG-nya melemah atau merah, ini merupakan koreksi wajar karena memang ada kemungkinan didominasi sama aksi profit taking. Baik, Ibu Mayang, yang cukup menarik adalah indeks harga saham gabungan tetap menguat Ibu ketika di perdagangan Rabu asing jualan, setelah dalam 11 hari perdagangan terakhir asing konsisten masuk ke pasar domestik. Kemudian penguatan ditopang oleh saham-saham konglomerasi masih melaju. Apakah Anda melihat peran dari investor domestik dalam hal ini, Ibu Mayang? Iya, untuk investor domestik ini kalau kita perhatiin memang sudah mulai lincah, terutama sejak COVID kemarin ya, gitu. Jadi literasi keuangan kita semakin membaik, dan masyarakat juga semakin aktif untuk bertransaksi atau berinvestasi gitu. Nah, kalau misalkan hari ini pada perdagangan kemarin itu untuk pertama kalinya net sell setelah sekian hari itu net buy. Jadi kalau diperhatiin lebih detail lagi, net sell asing itu kenapa bisa terjadi sih? Yang pertama itu bisa juga karena kondisi rupiah terhadap US dollarnya kayak gitu. Kemudian yang kedua juga dari sentimen atau ketidakpastian, ada uncertainty, yang mana kita tahu uncertainty ini erat kaitannya sama makroekonomi, sama politik ataupun isu geopolitik kayak gitu. Nah untuk saat ini karena memang IHSG-nya udah di area resisten dan beberapa saham juga sudah mulai kena area resisten, jadi ada kemungkinan juga profit taking gitu Mas. Itulah sebabnya mengapa dia net sell. Oke, untuk besok Ibu akan cenderung mengalami pelemahan seiring investor juga menantikan rilis data inflasi PCE Amerika Serikat di Jumat waktu setempat akhir pekan ini. Iya, untuk PCE betul. Jadi para pelaku pasar itu hari ini masih menantikan data PCE Personal Consumer Index itu besok ya, dirilisnya sekitar jam 7.30 malam WIB. Nah, core PCE ini merupakan indikator inflasi
atau dari sisi belanja rumah tangga gitu. Dan ini mencerminkan keadaan ekonomi di sana. Nah, jadi kalau misal ini dilansir dari Trading Economics ya, Mas. Ya. PCE itu konsensusnya memprediksi untuk core PCE 0,3% month on month, sama seperti periode bulan sebelumnya gitu. Ya. Kemudian untuk personal income ini diprediksi 0,4 dibanding bulan sebelumnya itu 0,3, dan dari sisi personal spending month on month ini konsensus memprediksi sekitar 0,5% dibanding periode sebelumnya itu 0,3. Artinya jika belanja rumah tangga ini meningkat, artinya ekonomi Amerika membaik, DXY-nya membaik, dan ini merupakan ada kemungkinan karena DXY-nya itu membaik ya, naik, artinya untuk USD IDR ini ada kemungkinan terkoreksi gitu. Nah, sedangkan untuk IHSG hari ini lagi di area resisten, jadi sebetulnya rawan profit taking balik lagi. Oke, saham konglomerasi hari ini melaju kencang Ibu dan menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan ketika kontributor dari perbankan big cap masih cukup minim sampai sejauh ini. Langsung saja kita ke DCI Ibu. Hari ini menjadi penopang terbesar, kembali all time high hari ini di 362.000 meskipun di penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Analisis dan rekomendasi Anda untuk DCI. Oke, untuk hari ini market mover itu sebetulnya ada DCI, DSSA, Telkom, MDKA, terus yang big bankersnya ada BCA, ASI, sama BBRI. Nah, kalau misalkan melihat dari DCI-nya sendiri, DCI ini bergeraknya di dalam tren bullish ya, jadi dia strong bullish. Jadi kalau misalkan pemirsa ada punya saham DCI, ini masih bisa di-hold karena hari ini bergeraknya di atas MA, artinya masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Untuk resisten sebetulnya ada di titik previous high, di titik ATH-nya sekitar 398.000 sampai dengan angka psikologis 400.000 itu target untuk DCI kayak gitu. Baik. Masih ada peluang ruang penguatan lanjutan dan akan menembus level new all time high kembali, Ibu Mayang, untuk DCI? Iya, betul Mas. Jadi bisa di hold dengan next targetnya ada di 398.000 sampai dengan 400.000. Baik. Dari DCI kita beralih ke saham konglomerasi lainnya, Ibu. Ada DSSA. Ini berkaitan dengan rebalancing ini, di mana hari ini DSSA juga mencatatkan rekor tertingginya di sepanjang sejarah. Meskipun di posisi penutupan sesi kedua hari ini, saham DSSA penguatannya sudah mulai terbatas di 2,26%. 100.000 intraday tertinggi DSSA hari ini. Ya, untuk DSSA, nah ini baru DSSA-nya lagi ATH, membentuk titik all time high yang baru. Jadi sebelumnya titik ATH itu ada di 97.000 ya. Iya. Hari ini di 97.975. Artinya ada resisten psikologis 100.000, ini ditembus dulu, baru kalau udah selesai, maka next target itu ada di sekitaran 105.700 sampai dengan 108.700 itu next target buat DSSA. Cuman kalau untuk DSSA ini stokastik sudah mulai memasuki area oversold. Artinya untuk DSSA ini kalau misalkan harganya bergerak di bawah MA5 atau harganya mulai bergerak di bawah 91.000, maka jangan lupa set your trailing stop, amankan cuan kayak gitu. Oke. Analisis dari DCI dan DSSA hari ini menjadi penopang terbesar indeks harga saham gabungan hingga mencatatkan rekor intraday tertinggi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.